Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang berhubungan dengan mata kuliah profesi keguruan. Capaian mata kuliah pada profesi keguruan ini itu bertujuan agar mahasiswa dapat memahami, menjelaskan, menganalisis konsep profesi, syarat-syarat profesi, kode etik profesi, organisasi profesi, profesi pendidik dan tenaga kependidikan, kualifikasi dan kompetensi, jenis-jenis pendidik dan tenaga kependidikan, kode etik pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan, supervisi pendidikan hingga kepemimpinan dalam pendidikan. Adapun deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah profesi keguruan ini mengarahkan mahasiswa S1 untuk memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menganalisis dan mengembangkan profesinya sebagai calon guru serta dapat diaplikasikan dalam setiap aktivitas pembelajaran dalam kehidupan bermasyarakat. Mata kuliah ini juga mengarahkan mahasiswa untuk memahami dan menganalisis konsep profesi keguruan yang memiliki kaitan yang kuat dengan kebijakan-kebijakan pendidikan. Kemudian perkuliahan pada mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu mengkaji tentang terkait orientasi kontrak perkuliahan dan konsep profesi keguruan. Pertemuan kedua terkait pengertian dan syarat profesi keguruan. Pertemuan ketiga itu terkait kualifikasi dan kompetensi guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pertemuan keempat itu terkait sasaran sikap profesional dan pengembangan sikap profesional. Kemudian pertemuan kelima itu terkait tenaga pendidikan dalam profesi keguruan. Pertemuan keenam itu terkait syarat guru pendidikan khusus. Kemudian pertemuan ketujuh itu terkait pembinaan karir guru. Sedangkan pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 itu materi terkait guru profesional sebagai komunikator dan fasilitator. Pertemuan ke-11 terkait permasalahan yang dihadapi oleh pendidik. Kemudian pertemuan ke-12 itu terkait kode etik guru. Pertemuan ke-13 terkait administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Pertemuan ke-14 itu terkait supervisi pendidikan, dan pertemuan ke-15 kepemimpinan dalam pendidikan, dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Bentuk perkuliahan yang saya lakukan pada mata kuliah ini yakni ada metode ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian diskusi, kemudian ada juga menggunakan model cooperative learning, dan juga ada penugasan. Penilaian ini ada 4 unsur yang dinilai. Yang pertama itu kehadiran 10%, yang kedua tugas 20%, yang ketiga itu UTS 30%, dan yang terakhir UAS itu 40%. Selanjutnya mari kita simak bersama video pengajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat dan kita semua masih dapat hadir di tempat ini guna mengikuti perkuliahan profesi keguruan. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ketua tingkat silakan pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, kita masuk pertemuan ketiga hari ini. Kita akan mengkaji
kualifikasi dan kompetensi guru atau pendidik. Nah, tentunya minggu kemarin kalian telah mempelajari materi terkait dengan guru dan profesinya. Nah, sekarang kita kilas balik dulu ya. Menurut kalian, apa sih sebenarnya guru itu? Saya minta yang menjawab kata Adik Rizky. Kalau menurut saya Pak, guru itu orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Oke, mungkin ada pendapat yang lain. Nah, silakan Rini. Kalau menurut saya, guru itu adalah seorang pendidik dan pelajar yang tugas utamanya itu mendidik, mengajar, membimbing anak-anak dan juga mengevaluasi peserta didik. Dan guru itu harus bisa mengembangkan potensi anak secara akademik, emosional, sosial, dan intelektual. Oke, ada yang lain? Oke, baik. Nah, betul apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi di Samarini. Nah, jadi ini menurut undang-undang ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, guru itu digugu dan diguru atau ditaati dan diteladani. Namun tampaknya ya, tidak mudah menjadi sosok guru yang berkepribadian seperti yang diharapkan oleh para murid atau wali murid atau orang tua siswa. Nah, untuk menjadi guru, jadi harus ada kualifikasinya dan ada kompetensi yang harus dimiliki. Nah, guru ataupun dosen, guru ini memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, ya, yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Fungsinya apa? Untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan nasional. Nah, kalau dosen itu kedudukannya sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang dibuktikan juga dengan sertifikat pendidik. Fungsinya meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran. Nah, jadi tidak jauh berbeda juga dengan guru ya. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni, serta pengabdian kepada masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Nah, kedua-duanya mempunyai tujuan yang sama. Apa itu? Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, tentunya untuk menjadi guru atau menjadi dosen itu harus memiliki kualifikasi, harus memiliki kompetensi. Nah, sekarang mari kita lihat kualifikasi akademik, ya. Ada kompetensi sama sertifikat pendidik. Nah, kalau kualifikasi akademik itu jelas melalui jenjang pendidikan formal, ya kan? Ya. Harus S1 atau sarjana. Kalau dosen berarti harus S2 atau S3. Nah, kualifikasi akademik ini, ya ini ada kompetensi dan ada sertifikat pendidik. Kompetensi itu ada sehat jasmani dan rohani. Sertifikat pendidik itu kemampuan wujudkan tujuan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kualifikasi akademik, ijazah menjadi salah satu hal yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik pada jenjang
jenis satuan pendidikan atau mapel yang diampu. Nah sekarang kalau adik-adik mahasiswa ingin mengabdikan diri ke sekolah, maka yang ditanyakan dulu kualifikasi akademiknya apa? Ya? Jadi minimal harus S1 atau sarjana pendidikan guru sekolah dasar atau S1 pada pendidikan matematika dan lain sebagainya. Kemudian jelas ya, S1 itu diperoleh melalui program S1 atau D4 pada perguruan tinggi. Nah, makanya saya katakan tadi harus melalui jenjang pendidikan formal. Jadi harus linear. Kenapa? Karena apabila kita ingin mengajar pada satuan pendidikan dasar, maka jelas S1-nya harus melalui jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Kalau kita ingin ngajar mapel matematika, maka jelas S1 pendidikan harus pendidikan matematika. Jadi jangan dibalik. Karena jelas keilmuannya pasti berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 9. Apa yang dia katakan di sini? Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Nah, ini kualifikasi selesai ya. Berarti kalian sekarang sedang menjalani menjalani proses ya untuk mendapatkan yang namanya kualifikasi tadi. Nah, bisa dipahami ya? Lanjut. Kompetensi. Nah, guru ataupun dosen itu harus memiliki kompetensi. Tanpa kompetensi, guru itu tidak akan memiliki keilmuan yang mumpuni untuk mengajar, untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Nah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 110 ya, yang katakan bahwa kompetensi ini adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Nah, berarti harus ada kompetensi yang dimiliki oleh guru atau dosen. Jadi tidak sembarangan guru atau dosen yang tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kualifikasi, kemudian harus berdiri di depan kelas mengajarkan kepada peserta didik atau kepada mahasiswa. Jadi harus dia punya dua itu, kualifikasi dan kompetensi. Nah, kembali dijelaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan dengan memiliki 1. Bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 2. Komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan dan ketakwaan, dan akhlak mulia. 3. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Dan yang 5, tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Ya. Ini yang harus dimiliki baik oleh guru maupun dosen untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan secara profesional, dan itu diatur juga dalam undang-undang. Nah, kompetensi guru. Nah, ini kita kembali ya, Undang-Undang Nomor 14 juga tahun 2005 Pasal 10 itu mengatur ada 4 kompetensi, ada 4 komponen yang wajib yang harus dimiliki oleh guru. Ya, yang pertama pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, ini semua diperoleh melalui pendidikan profesi, pelatihan, pengalaman secara profesional. Ya, oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Angkat tangan, ya silakan. Empat komponen
dengan Bapak Hariskan tadi, secara spesifik kompetensi apa yang harus dimiliki dari 4 komponen ini? Oke. Bagus pertanyaannya. Nah, kita bisa lihat ya. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik. Yang pertama, guru itu harus menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kemudian guru itu harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, ini kita harus tahu apa yang akan kita ajarkan, kita pahami teorinya. Kemudian kita tahu bagaimana penyampaian materi itu agar anak mudah mengerti, mudah memahami, mudah menyerap apa yang diajarkan oleh guru. Ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran bidang pengembangan yang diampu. Nah, ini kan kurikulumnya sudah ada. Nah, sebagai guru yang baik, bagaimana kurikulum itu kau kembangkan agar ini mudah dapat diterima oleh peserta didik yang akan kau ajarkan. Ada yang dilakukan perubahan-perubahan atau pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar atau lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Nah, ini menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Artinya apa? Apabila pembelajaran itu sudah diajarkan, maka yang paling penting adalah peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memberikan sebuah pembelajaran yang menarik, menyenangkan, kemudian pembelajaran yang dapat melekat pada diri anak agar bisa memiliki kepribadian yang baik. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Coba. Yang pertama, guru harus bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Apa maksudnya? Kita sebagai seorang guru harus bersikap profesional, tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dan anak yang lain. Misalnya ada orang tua salah satu peserta didik memberikan hadiah tertentu kepada kalian sebagai guru. Nah, setelah diberikan hadiah, guru ini hanya memperhatikan anak yang orang tuanya tadi memberikan hadiah. Nah, tidak boleh. Ya, tapi kita harus bersikap adil kepada semua anak yang menjadi tanggung jawab kita di dalam kelas. Kita tidak membedakan dia dari status sosialnya, tidak membedakan dia agama apa, tidak membedakan dia rasnya apa, sukunya apa. Kita tidak lihat dari situ ya. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, dia harus bersikap adil, bertanggung jawab ya terhadap anak didik yang dia ajar ya pada kelas tertentu. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Nah, berarti kalian sebagai calon guru atau menjadi guru nantinya harus mampu berinteraksi dengan siapapun, sesama pendidik, sesama guru, apalagi guru dan peserta didik, atau guru dan orang tua. Nah, kita harus mampu membangun interaksi sosial yang baik, membangun komunikasi yang baik. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki
keragaman sosial budaya. Nah, jadi kan guru ini biasanya itu ditempatkan di mana saja ya. Nah, ketika ditempatkan pada salah satu daerah tertentu, maka guru itu harus mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal yang baru, ya. Harus mampu beradaptasi. Nah, itu kompetensi yang harus kita miliki. Yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan tulisan atau bentuk lain. Nah, jelas sekarang ini media sosial menjadi salah satu aspek informasi yang sangat canggih atau yang sangat dibutuhkan sekarang. Nah, tapi kita harus lihat dalam bermedia sosial, jaga baik-baik persoalan interaksi sosial, ya. Membuat status atau membuat tulisan agar tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti perasaan orang lain. Buatlah status atau tulisan di media sosial hal-hal yang bisa memotivasi, memberikan inspirasi kepada orang lain. Oke. Sampai di situ ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, setiap guru pasti memiliki permasalahan atau kelemahan yang berhubungan dengan salah satu kompetensi. Nah, biasanya Pak, permasalahan atau kelemahan apa yang dihadapi oleh guru dan bagaimana cara pemecahannya? Oke, baik, bagus pertanyaannya ya. Nah, ini kan ada apa kompetensi? Jelas pasti ada guru yang memiliki kekurangan pada salah satu kompetensi, ya. Nah, apa biasanya permasalahan yang dihadapi oleh guru? Contoh yang berhubungan dengan kompetensi pedagogik misalnya ya. Coba saya tanya dulu. Di sini ada yang jurusan IPA ketika waktu sekolah SMA? Ada. Ada yang jurusan IPS? Ada. Tentunya kalau orang jurusan IPA, pasti dia menyukai pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan pelajaran eksak, matematika, dan fisika, biologi, dan lain-lain. Nah, sedangkan mungkin yang jurusan IPS, nah, kurang menyukai pelajaran yang berhubungan dengan matematika. Nah, ini terbawa ketika akan menjadi guru biasanya. Ya, ada kelemahan-kelemahan tertentu dari guru itu yang pasti dimiliki. Salah satunya adalah ada mungkin guru yang kurang menyukai pelajaran matematika atau kompetensinya pada pelajaran matematika rendah. Nah, ini salah satu masalah, ya. Karena kenapa? Guru kelas itu dia harus mengajarkan semua pembelajaran di dalam kelas, baik itu matematika, PKN, bahasa Indonesia, SBK, dan lain sebagainya. Nah, itu harus diajarkan dulu ya. Nah, bagaimana apabila guru yang memiliki keterbatasan pemahaman terkait dengan pelajaran matematika? Nah, maka solusinya adalah guru ini harus mengembangkan diri, mencari, belajar untuk bagaimana membelajarkan matematika yang baik kepada peserta didik. Itu satu. Yang kedua, mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran matematika, apakah itu workshop, apakah itu pelatihan, secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan efektif. Ya. Terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Yang tadi itu ya. Nah, jadi teknologi informasi itu penting, itu juga merupakan salah satu wadah, salah satu referensi tempat kita untuk mengembangkan diri, mencari hal-hal yang belum kita ketahui, ya, mencari pengetahuan yang belum kita ketahui. Jadi, karena dengan perkembangan teknologi ini bisa mempermudah, membantu kita untuk belajar, ya. Jadi jangan hanya peserta didik yang kita tuntut untuk belajar, justru guru tidak belajar. Jadi guru itu harus terus mengembangkan kompetensinya, baik dari segi profesional tadi, agar supaya apa yang dimiliki oleh guru sebagai penguatan yang akan diberikan kepada peserta
didik. Oke. Nah, ini kompetensi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 ya, 2005 Pasal 20. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban 1. Merencanakan pembelajaran. Nah, biasa kalian kalau mengajar nyusun NPP tidak? Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Setelah NPP disusun, pada pelaksanaan pembelajaran sesuai NPP tidak? Sesuai. Serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, ini sudah dilakukan pada praktik kemarin ya. Oke. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Terima kasih. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan saya berikan. Saya ingin bertanya bagaimana kami bisa memiliki sertifikat pendidik. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Nah, kita pahami dulu ya, apa itu sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik itu adalah merupakan bagian dari penghargaan yang diberikan kepada seorang guru, tapi melalui suatu proses pendidikan profesi, ya, pendidikan profesi guru atau yang dikenal sekarang itu PPG, pendidikan profesi guru. Nah, PPG sekarang itu ada 2 macam, ada yang dalam jabatan, ada yang prajabatan. Ada yang sudah menjadi guru, ya sudah terdata pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, itu bisa mengikuti PPG tadi dengan catatan mungkin masa kerja yang sudah lama atau di atas 2 tahun, sudah memiliki nomor unik pendidik atau tenaga kependidikan atau yang biasa disebut dengan NUPTK, ya, sudah punya masa kerja ya minimal tadi 2 tahun, punya NUPTK, apalagi S1, berkualifikasi pendidik S1. Nah, itu salah satu syarat-syarat untuk menjadi memiliki sertifikat. Nah, kemudian dia ikut pendidikan profesi tadi itu di mana? Di perguruan tinggi yang melaksanakan program PPG tadi. Nah, setelah lulus dalam pendidikan profesi tadi itu, barulah diberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat pendidik. Ya. Oke, mungkin demikian pembelajaran mata kuliah profesi keguruan pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kita bisa bertatap muka pada hari yang akan datang dengan materi yang berbeda pada mata kuliah yang sama profesi keguruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.